Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulidia Warnahari, SPDI MPD, mahasiswa PPG Prajabatan pada Prodi Pendidikan Matematika tahun 2023 di Universitas Asahan. Pada video ini, saya akan membahas kesimpulan dan juga refleksi setelah saya mempelajari topik 1, Filosofi Pendidikan Indonesia mengenai perjalanan pendidikan nasional untuk tugas koneksi antar materi. Ketika membicarakan pendidikan, tidak lengkap rasanya jika tidak membahas tentang sosok Bapak Pendidikan Nasional, yaitu Ki Hajar Dewantara, di mana Ki Hajar Dewantara ini merupakan pionir dan pelopor terbentuknya sistem pendidikan Indonesia ketika Indonesia dalam penjajahan Belanda. Ki Hajar Dewantara sendiri mengatakan bahwa pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Pendidikan di Indonesia telah ada semenjak sebelum kemerdekaan di Indonesia. Pada saat itu, pendidikan hanya bisa didapatkan oleh segelintir orang saja, yaitu hanya untuk calon pegawai. Pembelajaran saat itu hanya sebatas menulis, membaca, dan hanya menghitung. Dan hanya calon murid dokter Jawa sajalah yang diberi kelonggaran oleh Hindia Belanda. Oleh karena itu, bangsa Indonesia menginginkan perubahan dalam pendidikan dan pengajaran. Maka, para tokoh pendidikan Indonesia tidak tinggal diam melakukan gerakan transformasi untuk perkembangan pendidikan di Indonesia. Bapak Ki Hajar Dewantara melakukan gerakan terobosan pada pendidikan, di mana pada tanggal 3 Juli 1922 Ki Hajar Dewantara mendirikan organisasi Taman Siswa. Taman Siswa lahir sebagai gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Guru sebagai pengajar artinya mampu melakukan transfer ilmu kepada anak menjadi cakap dan terampil. Hal yang dilakukan guru tersebut sesuai dengan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarsa Suntulada, di depan memberikan contoh, Ing Madya Mangunkarsa, di tengah memberikan semangat, dan Tutwuri Handayani di belakang memberikan dorongan. Dari ketiga trilogi tersebut, salah satunya prinsip Tutwuri Handayani menjadi semboyan resmi dari implementasi sistem pendidikan nasional yang digunakan pada saat ini, yang pada hal ini merupakan gagasan dari Ki Hajar Dewantara. Kurikulum Merdeka Belajar memiliki esensi, yaitu kebebasan berpikir yang ditunjukkan kepada siswa dan guru, sehingga mendorong terbentuknya karakter jiwa merdeka karena peserta didik dan guru dapat mengeksplorasi pengetahuan dari lingkungannya. Setelah mempelajari topik 1 mengenai perjalanan pendidikan Indonesia nasional, saya mendapat banyak pengetahuan dan pengalaman. Dengan mempelajari filosofi pendidikan Indonesia ini, saya menjadi paham mengenai sejarah perjalanan pendidikan Indonesia mulai dari sebelum merdeka hingga setelah merdeka, serta pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang diadaptasi dan diimplementasikan di pendidikan Indonesia. Pembelajaran ini menanamkan mindset kepada saya bahwa sejatinya mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam hal ini berarti kita sebagai guru tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada murid. Ketika saya menjadi guru, saya akan menuntun peserta didik untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki tanpa memaksakan ataupun mengacang peserta didik agar tercipta pendidikan yang merdeka yang menuntun siswa sesuai dengan kodratnya.